Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Utami, peserta Latsar CPNS tahun 2025. Di sini saya akan merangkum mengenai materi nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, atau lebih luasnya kepada masyarakat atau kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas ada beberapa. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kemudian akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Kemudian untuk pentingnya akuntabilitas ada 3 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai kontrol demokratis. Kemudian untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian untuk tingkatan akuntabilitas itu sendiri, yang paling mendasar adalah akuntabilitas personal, kemudian akuntabilitas individu, kemudian akuntabilitas kelompok, kemudian akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder atau akuntabilitas terhadap publik atau masyarakat. Kemudian untuk mekanisme akuntabilitas, untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas proses. Yang ketiga adalah akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Kemudian alat akuntabilitas di Indonesia, yang pertama ada perencanaan strategis, itu berupa visi misi, kemudian kontrak kerja, kemudian laporan kinerja. Nah, terdapat 5 langkah untuk membuat framework akuntabilitas. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan tanggung jawab. Ini bisa dihasilkan dari visi misi atau tujuan. Kemudian juga perencanaan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian dilakukan implementasi dan juga monitoring untuk melihat apakah terjadi adanya kemajuan atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah memberikan laporan secara lengkap dan memberikan evaluasi atau masukan untuk perbaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi akuntabilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau merangkum mengenai materi kompeten pada ASN berakhlak. Kompeten dalam konteks ASN berakhlak berarti para ASN harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Secara ringkas, kompeten berarti memiliki kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efisien dan efektif. Nah, untuk panduan perilaku untuk nilai kompeten, ASN yang kompeten ditunjukkan melalui 3 panduan perilaku utama. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri, yang kedua adalah membantu orang lain belajar, yang ketiga adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian 3 jenis kompetensi ASN. Yang pertama ada kompetensi teknis, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkait langsung dengan bidang tugasnya. Kemudian kompetensi manajerial, kemampuan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati dan diukur. Kemudian kompetensi sosial kultural, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk, termasuk pemahaman terhadap budaya, suku, agama, dan latar belakang lainnya. Nah, sebagai ASN yang kompeten itu dapat manfaat. Yang pertama adalah adanya peningkatan kualitas kerja, meningkatkan mutu pelayanan dan hasil pekerjaan, kemudian meningkatnya kepercayaan publik, membangun kredibilitas dan kepercayaan dari masyarakat. Kemudian pencapaian tujuan organisasi, berkontribusi pada kesuksesan dan keberhasilan instansi, kemudian kesiapan menghadapi perubahan, memiliki kapabilitas untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Jadi sebagai ASN kita perlu meningkatkan terus kompetensi kita dalam menjalankan tugas pokok kita sebagai ASN. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.